Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Rizky Almani, mahasiswa akuntansi S1 PJJ dari kelas AK 609. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan ESG dan Sustainability Reporting terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini juga melibatkan profitabilitas sebagai variabel moderasi dan asimetri, informasi sebagai variabel mediasi, dengan fokus studi empiris pada sektor energi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Oke, mari kita mulai dari latar belakang mengapa riset ini sangat krusial. Saat ini terjadi pergeseran paradigma yang nyata. Penilaian pasar modal kini beralih dari sekedar melihat kinerja keuangan historis ke aspek non-keuangan jangka panjang. Sorotan utamanya jatuh pada sektor energi yang merupakan penghasilan emisi karbon terbesar dengan dampak eksploitasi sumber daya alam yang tinggi. Di tengah pengetatan regulasi dari OJK dan pemerintah, transparansi laporan menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik dan investor. Namun ada tantangan dan dilema di sini. Jadi komitmen menuju net zero emission menuntut biaya teknologi hijau yang sangat tinggi. Maka akibatnya muncul trade-off atau dilema antara ketaatan ESG dan tuntutan profitabilitas jangka pendek bagi pemegang saham. Nah, dari dilema tersebut, saya merumuskan 4 masalah utama. Yang pertama dan kedua, saya ingin menguji apakah sustainability reporting dan ESG disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu yang ketiga, apakah asimetri informasi mampu memediasi hubungan tersebut? Dan yang keempat, apakah profitabilitas berperan memodernisasi pengaruh sustainability reporting dan ESG disclosure terhadap nilai perusahaan? Gitu juga dengan tujuan penelitian ini dirancang selaras dengan rumusan masalah tersebut, yaitu menganalisis dan membuktikan secara empiris dinamika antar variabel ini. Untuk membedah masalah tersebut, penelitian ini mengintegrasikan dua pilar teori utama, yaitu pertama, signaling theory. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan berupaya keras memberikan sinyal informasi yang terpercaya ke pasar untuk menekan asimetri informasi antara manajemen dan investor luar. Lalu yang kedua, itu stakeholder theory, yang menegaskan bahwa eksistensi perusahaan wajib memberi nilai tambah bagi segenap pemangku kepentingan, jadi bukan sekadar pemilik saham. Penerapan ESG yang kokoh mencerminkan tanggung jawab lingkungan dan etika sosial yang pada akhirnya diapresiasi tinggi oleh pasar melalui harga saham. Nah, meskipun landasan teorinya kuat, terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian terdahulu. Jadi di sini pertama, Sahetapi di tahun 2023 menemukan pengaruh positif sustainability report terhadap firm value, namun terbatas pada emiten berkapitalisasi besar. Lalu yang berikutnya, Angir dan Welly di tahun 2024 membuktikan efektivitas jalur mediasi asimetri informasi. Namun, Wulandari, Hani, dan Maya di tahun 2025 justru menemukan bahwa profitabilitas ROA tidak mampu memodernisasi hubungan ini di sektor energi. Maka perbedaan hasil atau research gap inilah yang memicu kebutuhan mendesak untuk menguji kembali sebuah model integratif baru yang menggabungkan asimetri informasi dan profitabilitas untuk memecahkan kontradiksi tersebut.
Nah, berdasarkan gap tadi atau gap tersebut, berikut adalah kerangka konseptual penelitian saya terhadap 4 hipotesis utama. Untuk hipotesis satu dan 2 yaitu sustainability reporting dan ESG disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu hipotesis yang ketiga, asimetri informasi bertindak sebagai mediator yang menurunkan jurang informasi dan mereduksi resiko saham. Lalu hipotesis keempat, profitabilitas memoderasi hubungan ini dengan asumsi finansial yang kuat akan memperkuat efektivitas sinyal, komitmen non-keuangan perusahaan. Dan untuk menguji hipotesis tersebut, riset ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dan kausal dengan struktur data panel. Populasinya adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan 5 tahun dari tahun 2020 hingga 2024. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling kualitatif, yang dimana syarat utamanya adalah emiten wajib menerbitkan laporan tahunan dan sustainability report secara konsisten dan lengkap dalam periode tersebut. Nah, terkait operasionalisasi variabel, pengukurannya menggunakan model ilmiah terstandar, yaitu pertama nilai perusahaan diukur dengan proxy price to book value atau PBV. Berikutnya, sustainability reporting diukur melalui indeks presentase kelengkapan pengungkapan berdasarkan standar GRI. Lalu untuk yang ESG disclosure, saya menggunakan skor ESG komprehensif dari sumber resmi. Berikutnya, profitabilitas diukur melalui return on asset atau ROA. Dan asimetri informasi diukur menggunakan bid-ask spread saham, menggunakan formula berikut. Nah, terdapat 3 metode pengujian untuk memvalidasi model ini. Tahap pertama adalah pemilihan model terbaik untuk regresi pada data panel, seperti melakukan uji Chow, Hausman, dan Lagrange multiplier, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Lalu di tahap kedua, pengujian mediasi menggunakan path analysis atau analisis jalur. Dan di tahap ketiga, menguji efek interaksi moderasi menggunakan Moderated Regression Analysis atau MRA. Sebagai nilai tambahan dan bukti kelayakan model, saya telah melakukan pilot test atau simulasi data pada 5 emiten energi untuk tahun buku 2023, yaitu ADRO, PTBA, ITMG, PGAS, dan MEDC. Rancangan estimasi regresinya dirumuskan sebagai berikut. Dari analisis statistik deskriptif awal, rata-rata PBV kelima emiten tersebut berada di angka 1,25. Dan rata-rata skor pengungkapan ESG berada di tingkat moderate, yaitu 64,86. Maka korelasi awal ini menunjukkan kelayakan yang sangat baik untuk dilanjutkan pada analisis data panel jangka panjang secara penuh. Dan yang pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis bagi manajemen perusahaan dalam menyusun laporan ESG, menjadi instrumen penilaian komparatif bagi investor, serta memberikan masukan empiris bagi OJK dan BEI terkait regulasi keberlanjutan. Demikian presentasi proposal penelitian ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya dari Rizky Almani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.